Edward melirik jam yang ada di laptopnya. Tak sadar karena terlalu asik bekerja, waktu telah membawanya hampir ke pukul 6 sore. Pantas saja, langit di luar sudah tidak begitu terang lagi. Hanya ada cahaya merah senja yang menghiasi langit dan bumi. Pandangannya beralih pada gadis yang tengah tertidur pulas di sofa. Katanya tadi hanya mau duduk-duduk saja sambil membaca buku. Yang ada buku di tangannya tadi sudah tergeletak di lantai bersama dengan tangannya yang berjuntai ke bawah. Kelamaan menunggu Edward selesai bekerja membuat Luna tak sadar, tak tertidur pulas di sana. Saking pulasnya, Edward sampai mendengar dengkuran halus dari mulutnya. Edward pun menarik sudut bibirnya. Kalau tidak dibangunkan, bisa-bisa Luna akan bermalam di rumahnya. Bukannya Edward tidak mau, tapi Luna pasti akan marah kalau Edward tidak membangunkannya. Ia pun menutup laptopnya, lalu menggerakkan kursi rodanya ke arah Luna untuk membangunkan gadis itu. Wajah Luna yang sedang tertidur terlihat begitu tenang dan damai. Edward menyukainya. Sayang, panggil Edward sambil mengelus lembut pipi Luna. Makin dielus, Luna malah semakin nyenyak tidur. Ia bahkan merangkul tangan Edward yang mengelus pipinya. Luna mengeluh panjang. Suaranya terdengar begitu seksi di telinga Edward. Pria itu pun terkekeh tanpa bersuara. Kau sedang menggodaku ya? Tanya Edward pada Luna yang masih tertidur. Sayang, sudah jam 6. Mau pulang tidak? Kali ini Edward menggunakan tangannya yang satu lagi untuk sedikit mengguncang bahu Luna. Sayang, bangun dulu, sudah sore, ucap Edward. Masih ngantuk, Bu. Jawab Luna dengan samar-samar. Suaranya tidak begitu jelas seperti sedang bergumam. Sementara matanya masih tertutup rapat. Ia mengira yang membangunkannya adalah ibunya. Edward kembali terkekeh. Muncullah ide jahil di kepalanya. Ia pun mendekat dan membisikkan sesuatu pada Luna agar gadis itu mau bangun dari tidurnya. Sayang, ayo bangun. Kalau kau tidak bangun, kau akan telat bekerja dan gajimu akan dipotong 70% oleh bosmu, Edward. Dan benar saja, mendengar gaji akan dipotong, Luna langsung duduk dengan tegak. Hah? Teriaknya karena terkejut. Jangan potong gajiku sebanyak itu. Racau Luna setengah mengigau. Hahaha, kau lucu sekali. Edward tidak tahan untuk tidak tergelak melihat kelakuan kekasihnya. Luna mengerjapkan matanya beberapa kali. Bahkan menggosok-gosokkan matanya sambil melihat ke sekelilingnya. Dia sedang tidak berada di rumah ternyata. Dilihatnya, Edward sedang asik menertawainya. Rupanya pria ini biang keladinya. Jantungnya sudah hampir copot mendengar gajinya mau dipotong sebanyak itu. Ih, kau mengagetkanku aja, protes Luna dengan wajah cemberut. Kemudian ia tampak menguap lebar. Masa gajiku mau dipotong sebanyak itu sih? Gadis itu masih membahas gaji rupanya. Ya, kalau karyawannya tidur terus kerjaannya sampai tidak mau dibangunkan, ya udah potong aja gajinya, jawab Edward. Bibir Luna tampak semakin merengut. Jangan potong gajiku ya, rengeknya dengan manja. Siapa yang mau memotong gajimu? Kau masih mengigau ya? Kata Edward sambil mengacak gemas rambut Luna. Aku membangunkanmu karena sekarang sudah jam 6 sore. Seharusnya jam segini kau sudah pulang ke rumahmu. Nanti ibumu mencarimu, jelas Edward. Hah? Sudah jam 6? Luna terkejut. Ia melihat jam dinding di ruangan itu. Memang sudah menunjukkan tepat pukul 6 sore. Gawat, ibunya pasti risau dengan keadaannya. Aku harus pulang sekarang. Tapi tasku. Luna baru teringat akan tas dan baju gantinya yang masih tertinggal di loker. Sudah ada di kamarku. Paman Lukas sudah pulang tadi dan membawakan barang-barangmu, ucap Edward. Barulah Luna dapat menghela nafas dengan lega. Syukurlah kalau begitu aku harus pulang sekarang, kata Luna dengan terburu-buru. Tidak mau mandi dulu di sini, tawar Edward. Tidak usah, di rumah aja, nanti makin lama, tolaknya.
Padahal aku baru mau mengajakmu berendam bersama di bathtub. Goda Edward sambil mengedipkan sebelah matanya. Ih, mesum, cibir Luna. Sudah aku mau pulang. Nanti ibu semakin khawatir kalau aku pulang terlambat. Ayo, antar aku pulang, pinta Luna. Ia segera bangun dan mendorong Edward untuk keluar dari ruangan itu. Setelah berganti pakaian dan mengambil tasnya, Luna pun pulang diantar oleh Edward dan seorang supir. Saat itu Paman Lukas tidak ikut mengantar mereka karena beliau sedang sibuk mengurus hal penting lainnya. Edward, terima kasih banyak ya sudah mengantarku. Aku masuk ke dalam dulu, ucap Luna saat mobil yang mereka naiki sudah tiba tepat di depan rumah Luna. Aku mau ikut turun, mau bertemu dengan ibumu, saut Edward. Hah? Untuk apa? Tak biasanya Edward akan ikut turun setelah mengantar Luna. Biasanya ia akan langsung pulang begitu memastikan Luna sudah masuk ke dalam rumah. Kau pulang terlambat, pasti ibumu cemas. Biar aku yang menjelaskan. Lagi pula sekarang kan aku adalah kekasihmu. Biarkan aku lebih dekat dengan keluargamu, jawab Edward. Luna ingin menolak, tapi Edward seakan tidak ingin dicegah. Ia meminta supir yang mengantar mereka membantunya turun dari mobil. Luna pun hanya bisa pasrah dengan keinginan kekasihnya itu. Seperti biasa, Luna akan mengetuk pintu rumahnya lebih dulu sebelum masuk ke dalam. Namun, belum sempat ia mengetuk pintu rumahnya, pintu itu sudah lebih dulu dibuka dari dalam. Kemana saja baru Pu? Lisa tak melanjutkan pertanyaannya begitu melihat sosok seorang pria duduk di atas kursi roda. Ada tamu, ayo masuk dulu, kata Lisa mempersilahkan dengan ramah. Luna mengelum senyum di wajahnya melihat sang ibu yang salah tingkah. Maaf karena saya terlambat mengantar Luna pulang ke rumah. Perkenalkan, saya Edward, kekasihnya Luna. Luna langsung ternganga mendengar pengakuan Edward secara terang-terangan. Ia tidak menyangka Edward akan mengatakan itu pada ibunya. Oh, namanya Edward, saut Lisa sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau begitu, ayo masuk dulu. Kita mengobrol di dalam saja. Tidak baik mengobrol di depan pintu, ajak ibunya Luna lagi. Luna, ayo bawa masuk kekasihmu ini, ucap Lisa pada Luna setengah menyindir. Perasaan kemarin saat ditanya, Luna hanya mengatakan mereka hanya berteman, tapi sekarang pria itu sendiri mengaku kekasih anaknya. Iya bu, saut Luna dengan terbata. Luna pun mendorong kursi roda Edward masuk ke dalam rumahnya. Mereka lalu mengobrol di ruang tamu. Sebelumnya Lisa meminta anak gadisnya untuk menyiapkan minuman untuk Edward. Jadi kalau boleh ibu tahu sudah berapa lama kalian jadian? Tanya ibu Luna membuka pembicaraan. Belum lama, sebelumnya kami berteman lebih dulu. Kami berteman saat kami sama-sama di rumah sakit waktu itu. Jelas Edward dengan jujur. Oh, berarti kalian sudah cukup lama juga kenalnya. Lalu kalau boleh ibu tahu apa yang membuat Edward suka sama anak ibu? Karena kami bukan dari keluarga berada. Luna juga tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Sebagai seorang ibu yang hanya memiliki Luna sebagai anak satu-satunya, tentu Lisa sangat peduli akan perasaan anaknya. Ia tidak mau Edward hanya mempermainkan perasaan anaknya saja. Apalagi status sosial mereka tampak begitu berbeda. Saya mengerti kekhawatiran ibu, ucap Edward dengan tenang. Ibu tidak perlu khawatir, saya menyukai Luna karena dia gadis yang berbeda dari yang lain. Dia unik dan punya semangat yang positif. Setiap kali bersamanya, saya seperti menemukan semangat baru untuk hidup. Setelah dulu saya sempat down dengan kondisi saya yang sekarang, lanjut Edward. Saya benar-benar mencintainya, Bu, dan saya harap ibu menyetujui hubungan kami. Kalimat yang dilontarkannya barusan seperti sebuah pengakuan sekaligus permohonan izin agar Lisa merestui hubungan mereka. Lisa dapat membaca ketulusan dari mata pria di depannya ini. Karena itu dia mengangguk seolah memberikan lampu hijau untuk hubungan Edward dan anak gadis semata wayangnya. Ibu hanya minta padamu agar menjaga hatinya baik-baik. Jangan melukai perasaannya yang sudah terlanjur mencintaimu. Luna adalah anak gadis ibu satu-satunya. Tentu ibu sangat menyayanginya dan tidak mau ia sampai terluka.
Ibu percaya padamu. Karena itu tolong jaga kepercayaan ibu, jawab Lisa merestui hubungan mereka berdua. Mendengar itu, Luna yang sedang membawa minuman untuk Edward mematung sejenak di tempatnya berdiri. Ia terharu dengan Edward yang berani jujur akan perasaannya dan tentu pada sang ibu yang telah merestui hubungan mereka. Jadi mau ada anggota keluarga baru. Suara seseorang yang baru datang bersama istrinya membuat mereka sontak menoleh ke sumber suara. Siapa lagi kalau bukan Jody yang baru saja datang bersama Anna? Edward membengkak sejenak di tempatnya. Suara itu tidak asing lagi baginya. Melihat siapa yang berdiri di ujung sana membuat Edward teringat akan peristiwa lama saat dimana pria itu pernah memberi sebuah pukulan di wajahnya. Sial. Mengingat pukulan itu, Edward refleks memegangi pipinya sendiri. Jo, Anna, kapan kalian datang? Ayo gabung ke sini. Ajak Lisa dengan ramah. Ia menepuk sofa di sebelahnya agar Anna duduk di sana. Anna pun berjalan menghampiri bibinya. Baru aja sampai, Bi. Maaf, kami langsung masuk. Oh ya, ini ada sedikit buah-buahan untuk Bibi dan Luna, sahut Anna sambil memberikan parsel berisi buah-buahan. Terima kasih ya, seharusnya kalian tidak perlu repot-repot membawakan bibit buah tangan segala, ucap Lisa. Tidak apa-apa, Bi, hanya buah-buahan aja, sahut Anna lagi. Anna melirik ke arah suaminya yang duduk di dekatnya. Ia bisa melihat kemana arah pandang sang suami yang menatap tajam pada pria yang sedang duduk di kursi roda. Pria yang ditatap suaminya itu raut wajahnya seketika berubah canggung. Ya, Edward sedikit canggung dengan keberadaan Jody di sana. Ia merasa tak nyaman saat pria itu menatapnya dengan tajam. Ingin sekali dia berteriak bahwa dirinya bukanlah Edward yang dulu sehingga tidak perlu diamati seperti itu. Tak perlu curiga juga padanya karena sekarang dia bukan lagi Edward yang dulu. Wah, kalian datang juga ya? Sebentar, aku buatkan minuman lagi ya, ucap Luna memecah keheningan sesaat. Ia menaruh cangkir berisi teh hangat ke atas meja. Cangkir itu ia dekatkan pada Edward karena memang ia buat untuk kekasihnya itu. Melihat suasana menjadi canggung, Luna pun menawarkan, Anna, Jo, kalian mau minum apa? Biar aku buatkan. Tidak usah repot-repot, nanti kalau mau minum aku bisa ambil sendiri. Jangan menganggapku seperti tamu begitu, jawab Anna dengan sopan. Ia tidak mau merepotkan kakak sepupunya itu. Oh, baiklah, sahut Luna. Suamimu bagaimana? Sepertinya dia haus sekali, tanya Luna setengah menyindir. Ia bisa menangkap betapa tajamnya Jody melihat ke arah Edward saat itu. Edward sampai tidak nyaman dibuatnya. Kalau boleh berikan aku minuman yang dingin, sangat dingin, jawab Jody tanpa mengalihkan pandangannya dari Edward. Oh, dingin ya, oke, baiklah, sebentar aku buatkan dulu, ucap Luna lalu pergi lagi ke dapur. Lisa yang tak tahu apa-apa dengan ramah memperkenalkan Edward pada Anna dan juga Jody. Lisa juga mengatakan kalau Edward adalah kekasihnya Luna. Dari cara bicaranya, Jody dapat menyimpulkan bahwa Lisa sangat senang dengan hubungan antara Luna dan Edward. Pria lumpuh itu pintar juga mengambil hati orang tua kekasihnya, pikir Jody. Belum tahu aja kalau pria yang di depan mereka ini adalah mantan Casanova yang sudah banyak merayu wanita. Wanita terakhir yang berhasil dirayunya adalah Carla, mantan kekasih tuan mudanya Abimana Williams. Dunia ini cukup sempit sekali, pikir Jody. Ia menikah dengan Anna, sepupunya Luna yang kini memiliki kekasih bernama Edward yang tak lain adalah musuh yang hampir dia dan bosnya musnahkan. Bahkan lihatlah, ia duduk di kursi roda itu karena ulahnya sendiri berani melawan seorang Abimana Williams. Entah bagaimana reaksi tuan muda satu itu kalau sampai tahu Edward sekarang menjadi kandidat calon anggota keluarga mereka yang baru. Itu pun kalau jadi. Apa sebelumnya kalian pernah saling kenal? Suaminya Anna ini orang kepercayaan tuan muda Williams. Dia sudah lama bekerja di sana. Atau barangkali kalian pernah berbisnis bersama? Tanya Lisa pada Edward. Pasalnya dari tadi Jody dan Edward tampak saling melempar tatapan satu sama lain. Iya, kita tidak, potong Jody dengan cepat sebelum Edward selesai menjawab.
Kita tidak pernah berbisnis bersama, lanjutnya dengan penuh arti. Edward langsung tercekat. Jody seolah tidak ingin mengenalinya sama sekali. Ya, kita tidak pernah berbisnis bersama, tapi kita saling kenal satu sama lain, jawab Edward. Oh, begitu, saut Lisa sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, sementara Jody tersenyum sinis mendengarnya. Kenal? Ya, kenal sebagai musuh, umpatnya. Luna yang baru datang dengan minuman yang untuk Jody langsung menyela. Minum dulu biar ngobrolnya lebih santai. Ia sambil menyindir suami sepupunya. Oh ya Anna, Jo, kalian sudah makan belum? Kalau belum, ibu sepertinya masak banyak. Makanlah dulu kalau mau, kata Luna sengaja mengalihkan pembicaraan mereka. Sebenarnya sekalian mengusir Anna dan Jody dari ruang tamu agar Edward tidak merasa canggung berada di sana. Kenapa hanya kami yang ditawari? Kekasihmu ini tidak sekalian ditawari? Tanya Jody setengah menyindir. Ia tahu apa maksud dari Luna. Oh iya lupa, jawab Luna sambil tersenyum kikuk. Edward, apa kau mau makan malam sekalian di sini? Tawar Luna pula. Aku makan di rumah aja, tadi kan aku niatnya hanya ingin mengantarmu pulang aja. Kebetulan di rumah Paman Lukas sudah menunggu. Ada hal yang harus kami bicarakan malam ini. Tolaknya dengan halus. Memang benar, setelah ini dia masih harus bertemu dengan Paman Lukas lagi. Tapi alasan lainnya adalah karena keberadaan Jody di sana membuatnya tidak nyaman. Bicara saja sungkan, apalagi mau makan bersama satu meja. Baiklah kalau begitu, terserah kau aja. Terima kasih ya tadi sudah mengantarku, ucap Luna dengan senyum terbaiknya. Tidak perlu berterima kasih, itu sudah kewajibanku sekarang, jawab Edward sambil membalas senyuman kekasihnya. Lisa dan Anna ikut tersenyum melihat mereka berdua. Lain halnya dengan Jody yang memutar jengah bola matanya. Dasar buaya darat. Manis sekali mulutnya kalau merayu wanita, empat Jody dalam hati. Kalau begitu saya pamit dulu, ada hal lain yang sudah menunggu, pamit Edward dengan sopan. Baiklah nak Edward, ibu juga berterima kasih karena sudah mengantar Luna. Lain kali, ibu harap kau bisa meluangkan waktu untuk makan malam bersama di sini, ucap Lisa. Iya bu, tentu aja, jawab Edward. Tapi kalau bisa manusia satu ini tidak ikut diundang, tambah Edward dalam hati sambil melirik sekilas ke arah Jody. Kalau begitu aku antar Edward ke depan dulu ya bu, izin Luna. Baru saja Lisa ingin mengganggu, Jody dengan cepat menyela. Biar aku aja, kau tidak usah repot-repot, kau di sini aja mau ngobrol dengan Anna. Jody dengan cepat bangkit dari duduknya lalu berdiri tepat di belakang kursi roda Edward. Mendadak Edward jadi merinding. Jangan sampai pas di depan rumah nanti Jody malah mendorongnya ke tengah jalan. Tidak kan Jo? Jo tidak sekejam itu kan ya? Tapi Luna jadi cemas dengan Edward. Tidak apa-apa, biarkan suamiku mengantarnya. Mobilnya ada di depan kan? Nanti biar suamiku yang membantu kekasihmu naik ke mobil, kata Anna yang tidak tahu apa-apa. Jody tersenyum penuh kemenangan. Ia tahu Edward pasti ketar-ketir saat ini. Anna benar. Ya udah kalau begitu hati-hati di jalan ya, ucap Lisa sambil melambaikan tangannya. Edward pun tersenyum canggung. Iya bu, saya permisi. Luna, aku pulang dulu ya. Dengan cepat Jody memutar kursi roda Edward lalu mendorongnya hingga keluar. Jangan macam-macam dengan keluargaku ya, ucap Jody dengan pelan saat mereka sudah berada di luar. Supir Edward langsung membukakan pintu mobil begitu melihat majikannya keluar rumah. Aku tidak akan macam-macam, aku benar-benar mencintai iparmu, jawab Edward. Dan kau pikir aku mudah percaya begitu saja? Mengingat bagaimana mudahnya kau bergonta-ganti wanita dulu, ha? Awas saja kalau sampai kau menyakitinya. Bukan hanya kakimu, tapi tanganmu juga akan ikut tidak berfungsi lagi. Ancam Jody yang membuat Edward menelan salivannya dengan susah payah. Tapi aku memang mencintainya, ucap Edward sekali lagi. Kalau cuma bicara saja, anak umur 5 tahun juga bisa mengatakan cinta. Buktikan kata-katamu itu. Tapi aku... Sudah, jangan banyak omong kosong. Brak. Jody langsung memasukkan Edward ke dalam mobil dengan kasar, lalu menutup pintu mobil dengan kuat. Untung saja pria itu tidak terjerembab ke bawah. Sudah, pergi sana cepat, usirnya kemudian. Edward hanya bisa mendengus kasar dengan perlakuan Jody padanya. Kali ini ia tidak mampu melawan calon iparnya itu. Jalan, tinta Edward pada supirnya.
Mobil Edward pun berjalan perlahan meninggalkan rumah Luna. Jody tersenyum mengejek. Selanjutnya, ia kembali masuk ke dalam rumah. Di depan pintu, ternyata ada Luna yang dari tadi mengintip dirinya dan Edward. Dia sudah berubah tahu. Dia tidak jahat seperti dulu lagi, protes Luna pada Jody. Ia tahu, Jody pasti masih menganggap Edward masih jahat seperti dulu. Cih, kau dikasih apa olehnya sampai membelanya seperti itu? Jangan-jangan... Jody memicingkan matanya. Kau sudah tidur dengannya ya? Tuduh Jody. Enak aja, kami tidak seperti itu tahu, sanggah Luna sambil menepuk lengan kekar Jody. Dia pria yang baik sekarang, sangat menghormati wanita. Dia tidak mungkin berbuat di luar batasnya. Kata Luna membela kekasih tercintanya. Cih, beginilah kalau sedang dibutakan oleh cinta. Kau itu baru jadian dengannya, jangan banyak berharap. Kalau dia sudah melamarmu sebagai istrinya, baru kau boleh membelanya mati-matian. Ledek Jody lalu pergi meninggalkan Luna begitu saja. Luna memutar balas bola matanya. Suami sepupunya itu ternyata menjengkelkan juga. Mereka baru saja jadian, masa iya? Dia harus menuntut Edward agar segera menikahinya. Dia sendiri aja masih dalam tahap mengenal Edward lebih dekat. Jadi rasanya akan terlalu cepat kalau tiba-tiba ia meminta Edward untuk menikahinya. Bersambung.